Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini sama-sama kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan pembuatan absensi untuk kehadiran mahasiswa. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam kelas yang kita ampu di dalam iKlas FEB UMJ. Kemudian kita klik di bagian sebelah kanan, kita hidupkan mode ubah. Setelah dihidupkan mode ubah seperti ini, kemudian kita cukup menambahkan daftar kehadiran di bagian pengumuman ini. Kita tinggal klik saja tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Jadi secara konseptual kita tidak perlu menambahkan daftar kehadiran pada setiap pertemuannya. Jadi cukup pada bagian yang paling atas yang berkaitan dengan penggunaan mata kuliah ini secara umum. Caranya adalah kita klik tambahkan sebuah aktivitas, kemudian kita klik di bagian attendance, kemudian kita klik tambah. Nah, di bagian attendance ini kita bisa isikan dengan absensi kehadiran mahasiswa. Kemudian di deskripsinya, di kolom deskripsinya kita bisa jelaskan silakan melakukan absensi kehadiran Anda di sini pada setiap pertemuannya. Seperti ini. Kita bisa besarkan dengan cara klik yang di bagian A besar ini. Kemudian kita bisa bold. Kemudian kita tampilkan di deskripsi halaman kursus. Kemudian pada poin penilaian, berarti di sini top tipenya adalah poin, di mana nilainya ini sebetulnya kebijakan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa menggunakan nilai maksimum 100 ataupun kita mau menggunakan nilai maksimum adalah 10. Kemudian nilai untuk lulusnya karena ada peraturan perihal 75% kehadiran, berarti dia nilai untuk lulus adalah jika 10 berarti 7,5. Jika kita menggunakan 100 berarti 75. Seperti itu. Setelah ini diatur, kita kemudian klik di activity completion. Kita pilihnya yang paling bawah. Jadi si mahasiswa ini harus memperoleh nilai, memperoleh poin untuk dinyatakan bahwa aktivitas ini telah selesai. Nah, ini kita simpan dan tampilkan. Kemudian seperti ini. Kemudian yang pertama kita lakukan jika tampilannya seperti ini adalah kita buat dulu status setnya. Kita akan men-setting mahasiswa ini akan dianggap hadir tepat waktu gitu. Mahasiswa ini akan dianggap hadir tepat waktu. Kita akan memberikan poin di sini tadi adalah poin maksimal kita tadi sebelumnya adalah 10 ya. Ini sampai dengan berapa menit ke poin keterlambatannya berarti. Berarti kalau misalnya kita mau supaya mahasiswa itu hadir diberikan kebijakan 30 menit. Jadi misalnya mata kuliah itu dimulai jam 7, ketika dia login jam 7.29 dia masih dianggap sebagai hadir tepat waktu, seperti itu. Kemudian itu hadir, kemudian kalau terlambat kita kasih di sini terlambat. Jadi kalau di bagian terlambat ini akan dianggap tidak tepat, akan dianggap terlambat berapa menit ya. Berapa menit dia akan dianggap sebagai terlambat sampai dengan berapa menit. Kita misalnya kan tadi di 30 menit pertama kita anggapnya sebagai hadir tepat waktu. Berarti jika kita men-setting adalah 60 menit ya, berarti dari 31 sampai dengan 60 menit sistem akan menganggap mahasiswa ini terlambat. Jika dimulai jam 7 kemudian mahasiswa tersebut login di jam 7.40, maka dia akan digolongkan sebagai terlambat. Seperti itu. Kemudian kita bisa klik automatically, di setnya secara otomatis. Terus udah gitu jika dia izin seperti apa, I berarti izin ya. Kemudian untuk izin ini kita bisa set di menit ke 90. Berarti maksudnya dari menit 61 sampai dengan menit 90, berarti si mahasiswa ini tombol izin masih diaktifkan. Nah, kemudian bagaimana yang lebih dari 90 menit? Yang lebih dari 90 menit dia cuma satu-satunya adalah dia cuma bisa mengklik tombol
absen ini, yang berarti absen atau tidak masuk lah ya, alfa atau tidak masuk. Nah, jadi kita memberikan pembatasan bahwa kita cuma ngitung sampai dengan 90 menit. Ketika si mahasiswa itu masuk di menit 78, berarti dia masih dihitungnya adalah sebagai izin, seperti itu. Tapi di menit 91 dia baru login, berarti dihitungnya sebagai alfa atau tidak masuk. Jadi kalau disimulasikan ke dalam kelas, misalnya di dalam kelas mulainya adalah jam 7 seperti yang ada di dalam simak ya. Jam 7 misalnya. Dari jam 7 sampai jam 7.30 akan memiliki kondisi hadir tepat waktu. Kemudian dari jam 7.31 hingga jam 8, berarti kan 60 menit. 7.31 hingga jam 8 dia akan digolongkan sebagai terlambat. Kemudian dari jam 8 lewat 1 menit sampai dengan ya 90 menit, berarti jam 8.30 dia akan tergolongkan sebagai izin. Nah, lebih dari jam 8.30 maka dia akan dikategorikan sebagai alfa atau tidak masuk. Jadi secara sistem akan seperti itu. Kemudian bagaimana penilaiannya? Karena tadi hadir tepat waktu 10, kalau dia terlambat misalnya kita mau berikan 7, kalau dia izin misalnya kita berikan nilai 5, kalau alfa atau tidak masuk kita berikan nilai 2, seperti itu. Nah, ini jangan lupa di checklist tombol ini supaya disetting secara otomatis seperti ini. Kemudian kita lakukan update. Nah, seperti ini kita lakukan update. Nah, berarti ini statusnya sudah di set. Kemudian karena jumlah pertemuan kita lebih dari 1 kali kan, normalnya adalah dalam satu mata kuliah satu semester ada 12 kali pertemuan. Kita perlu menambahkan pertemuan-pertemuan ini pada sesi-sesi pertemuan minggu-minggu selanjutnya. Caranya bagaimana? Kita lakukan dengan cara klik add session. Klik di bagian add session tersebut, kemudian di bagian sini, nah di sini di bagian date kita perlu melakukan setting kapan perkuliahan kita pertama kali dimulai. Kita lihat di sini, ini saya ngambil, kita lihat di simak, penganggaran perusahaan itu di hari Sabtu kalau saya mulainya jam 9.45. Hari Sabtu berarti tanggal berapa tuh? Berarti kalau dimulai dari 21, Sabtu adalah di tanggal 26 September. Berarti kita akan buat di sini kalau saya mulainya dari 26 September. 26 September 2020. Waktunya disesuaikan dengan yang tertera di dalam simak. Waktunya adalah untuk penganggaran perusahaan, dalam hal ini contoh saya itu jam 9.45. Maka di sini kita setting 9.45. Nah, ini dia 9.45. Sampai dengan jam berapa? Nah, itu kan kita lihat berapa SKS, 3 SKS. Berarti kemungkinan sampai dengan jam 11.45. Nah, kita setting seperti itu. Nah, di bagian ini berarti itu akan berulang terus mulainya dari jam 9.45 sampai dengan 11.45. Kita setting di sini adalah silakan sama seperti deskripsi yang sebelumnya, lakukan absensi di sini pada setiap pertemuannya. Nah, seperti itu kita bisa buat seperti itu. Kemudian kita bisa tebalkan, besarkan seperti ini. Nah, ini kan berarti baru satu nih daftar kehadiran yang kita buat yang terjadi di tanggal 26 September. Kemudian bagaimana cara membuat absensi untuk tanggal berikutnya? Berarti ada di tanggal 3 September 2020. Kita bisa lakukan dengan cara klik multiple session, repeatnya di checklist, berarti kegiatan yang ada di atas ini akan diulang. Nah, terjadinya di setiap hari apa? Karena saya adalah di hari Sabtu, mata kuliah saya itu terjadi di hari Sabtu, maka saya akan mengulang aktivitas absensi yang telah saya setting di sini di setiap hari Sabtu, di mana dalam setiap minggunya akan diulang setiap 1 kali, seperti itu. Nah, kemudian di sini repeat until-nya ini adalah kapan jadwal kita di semester ganjil ini akan berakhir. Kita akan berakhir sebenarnya di Januari ya.
kita akan pilih saya misalnya 10 Januari. Nah, 10 Januari 2021. Ya, ini jangan sampai salah karena Januari itu udah 2021. Maka kita pilih di sini adalah 10 Januari 2021. Berarti dalam perintah ini kita memerintahkan pada sistem untuk melakukan pengulangan kegiatan yang telah kita setting sebelumnya di setiap hari Sabtu dan terjadi setiap 1 minggu sekali dan akan berakhir pada tanggal 10 Januari 2021. Kemudian di bagian student recording ini kita bisa checklist kalau student to record, berarti si mahasiswa ini harus merecord secara manual ya, di dalam sistem dia harus mengklik di dalam sistem iKlas. Kemudian automatically markingnya bisa disable, ininya tidak usah dirubah, student password atau segala macam tidak usah dirubah, kita bisa langsung klik add. Nah, ini secara otomatis dia akan membuat jumlah pertemuan sesuai dengan sampai dengan kapan dia akan berakhir. Nah, di sini kan tadi saya settingnya adalah 10 Januari, ternyata dia akan berakhir di tanggal 9 Januari 2021 dengan jumlah pertemuan yang ini adalah 16. Wah, kebanyakan dong. Oh, kalau kebanyakan gampang. Kalau kita merasa kebanyakan, kita tinggal checklist saja tanda yang ada di sini, kita bisa delete session. Seperti itu juga kalau misalnya di tanggal hari Sabtu 2 Januari itu hari libur, bertepatan dengan hari libur. Kita bisa menggantinya setting tersebut dengan cara klik di bagian jeruji ini edit session. Kemudian di sini kita lakukan perubahan tanggalnya. Kita mau lakukan penggantian jadwalnya pada hari apa dan jam berapa. Kemudian kita klik simpan perubahan kembali. Nah, seperti itu untuk melakukan absensi kehadiran pada mahasiswa yang dilakukan di setiap kelas masing-masing yang Bapak dan Ibu mampu. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.